Shalom, damai di hati. Apa kabar jemaat sekalian? Tentunya kita semua ada dalam suasana sukacita iman ketika kita boleh ada lagi di hari yang baru, di hari Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022. Kita semua terus merasakan akan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita boleh ada di hari ini dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu, marilah kita isi kehidupan kita dalam ibadah bersama, ibadah renungan harian keluarga. Dan karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami jemaat-Mu, kami rindu lagi untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan. Dan karena itu ya Tuhan Allah, Roh Kudus Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan, mampu kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Mohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dan perbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-17. Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah Tuhan yang menyediakan penolong. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen tentu mengenal apa yang diistilahkan dalam bahasa Ibrani, Yehuwa Jireh. Artinya Tuhan yang menyediakan. Dan tentunya kalimat ini sangat berhubungan dengan kata Immanuel. Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata ini bukan hanya kata-kata simbolis saja, melainkan sebuah fakta tentang Allah yang selalu memperhatikan akan kehidupan umatnya. Dalam ayat firman Tuhan yang boleh kita baca di hari ini, menunjuk pada kehidupan Raja Ahaz yang sampai pada bagian ini
tidak mau menunjukkan kesediaan diri untuk ditolong oleh Allah. Sebagai seorang raja, Raja Ahaz, ia lebih percaya pada kekuatan dan kehebatan militer yang dimilikinya dan oleh Raja Asyur. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkannya bahwa kelak Asyur dan Mesir akan hancur. Seruan dalam ayat 17 dalam kitab Yesaya ini sebenarnya sudah mengisyaratkan sebuah ancaman dari Allah bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat dan belum pernah mereka alami sebelumnya tentunya. Dan hal ini berarti bahwa karena Ahaz sebagai Raja Yehuda, dia tidak mau menerima akan kasih dan pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memanggil dan menggunakan bangsa lain untuk menghukum akan ketidaktaatan dari seorang Ahaz dan bangsa Yehuda kepada Allah tentunya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga-keluarga Kristen sekarang, tentunya kita semua perlu belajar dari firman Tuhan di hari ini, bahwa sepanjang minggu ini, bahwa Tuhan Allah, Ia selalu siap sedia menolong kehidupan kita semua. Apapun keadaan kita, apapun persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Sebab Tuhan Allah, Ia Allah yang selalu menyediakan pertolongan bagi kita, umat yang Ia kasihi. Bahkan Allah, Ia dapat menyediakan orang yang mungkin kita anggap sebagai musuh kita. Mereka dapat menjadi penolong dalam berbagai permasalahan, pergumulan hidup yang dialami. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap membuka kehidupan kita, membuka akan hati, dan membangun akan iman, percaya kita kepada Tuhan Allah. Bahwa sekali Allah, Ia berjanji dalam kehidupan kita, maka Ia pasti akan menyediakan penolong bagi kita. Pasti Dia akan menggenapinya sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah menolong kehidupan kita. Tuhan Allah memberkati kita di tengah-tengah perjalanan hidup, dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Kami
bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau Allah yang selalu menolong, menjaga, memelihara perjalanan kehidupan kami umat manusia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh ada lagi di bulan yang baru, di bulan Desember, di tanggal 10 ini ya Tuhan. Kami terus diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan ketika di hari ini kami jemaat-Mu, kami lagi boleh bersekutu bersama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca dan kami renungkan. Firman ini pula yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa ketika Tuhan Allah berjanji menolong kami, maka itu pasti akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami umat diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Engkau Tuhan yang akan selalu pun menjaga kehidupan jemaat-Mu. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapa, orang tua lansia. Diberkati oleh Tuhan. Sehat kuat akan selalu teralami dalam kehidupan orang tua kami. Sukacita dan kegembiraan di masa usia lanjut. Diberkati pula jemaat-Mu dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan usaha, mata pencaharian yang mereka tekuni, yang mereka jalani. Melalui itu semua berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian. Anak-anak kami, keberhasilan dan kesuksesan, harapan dan cita-cita, masa depan yang indah akan mereka raih di tengah-tengah perjalanan hidup. Menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup setia, hidup taat, hidup mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, para diaken, penatua, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, komisi BIPRA, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, para pendeta, pegawai kostor, Engkau memberkati kehidupan kami dalam setiap tugas tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan pula yang akan selalu memberi kekuatan, memberi hikmat bagi kami dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab ini ya Bapa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bagi jemaat-Mu yang bersyukur, bersukacita menikmati berkat Tuhan, ketambahan usia setahun dalam kehidupan pribadi, maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga, diberkati oleh Tuhan Allah, setiap sukacita yang teralami. Mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Tapi pun ketika ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka rasa, sehingga kesembuhan dan pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, tim multimedia, yang selalu memberi diri mereka ya Tuhan, dalam tugas tanggung jawab ini, diberkati oleh Tuhan. Sehat kuat akan Tuhan anugerahkan
di tengah-tengah kehidupan mereka, dalam setiap harapan dan kerinduan diberkati oleh Tuhan. Berkat daripada Tuhan pula akan menjadi bagian kehidupan. Seluruh keberadaan kehidupan kami ya Tuhan Allah, di sepanjang hari ini, maupun di sepanjang kehidupan yang Tuhan beri bagi kami, kami persembahkan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan terus saksikan renungan harian keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.